Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang ya. Pada pertemuan ke-9 ini adalah kelanjutan dari pertemuan ke-8 ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwasanya 8 dan 9 adalah satu paket ya. Tentang pengelolaan penatausahaan bendahara penerima ya. Sebelum ke pengerjaan soal, review soal kemarin, yang soal 1 ya, itu kita lihat sebentar di sini ya, tentang beberapa hal yang kemarin disampaikan, bahwasanya ya hal-hal terkait ya, yang disampaikan kemarin ya. Sebenarnya di sini adalah penyetoran penerimaan pendapatan bisa dilakukan secara tunai dan non tunai ya. Jadi nanti atau kemarin di soal juga ada yang kemarin tunai semua ya, kalau salah ya. Atau nanti soal kedua ada yang non tunai lah gitu ya. Ya ada yang tunai cash ya, dari WB wajib bayar retribusi ya, kepada bandara penerima suatu satker ya dengan cash ya. Ada yang non tunai yaitu transfer ya ke rekening bendahara bersangkutan atau langsung ke Kasda ya atau RKUD ya, rekening umum keuangan daerah ya. Rekening 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 kas umum daerah ya. Kemudian bendahara penerima dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 hari ya, lebih dari 1 hari kerja ya. Jadi ya kalau bisa terima pagi, siang atau sore di store, terima siang, sore di store ya. Kalau memungkinkan ya. Kalau enggak mesti dikasih kesempatan sehari kan, ya kecuali hari libur ya. Sebenarnya kalau sore itu kan, sore mungkin tidak bisa di store langsung kan ya. Nah itu paginya bisa, masih bisa itu. Atau kecuali berhadapan dengan hari libur ya kan, atau akhir bulan ya, akhir bulan katakanlah penerimaan 31 Januari sore ya, misalnya Januari ya, atau sekarang Desember ya, Januari aja dah ya, 31 Januari sore ya terpaksa store-nya 1 Februari dan ini dilaporkan pada laporan bulanan berikutnya kan gitu. Akhirnya membuat selisih antara yang diterima dengan yang disetorkan ya. Ya enggak? Membuat selisih yang diterima dan disetorkan. Ya, kalau soal pertama kan memang nggak ada ya, nanti soal kedua sabar, soal kedua ada yang lebih rumit ya. Mungkin Anda kan pengen lebih rumit sedikit kan ya. Itu ya. Jadi terimanya sore, maka disetorkan. Kalau untuk laporan Januari misalnya semacam itu, jadi berkurang ya, karena dianggap setor pada Februari. Dan itu dilaporkan di bulan Februari, yang dilaporkan di bulan Maret kan. Ya. Kemudian juga tidak boleh atas nama pribadi ya, ini masalah rekeningnya boleh atas nama pribadi ya. Dan juga menyimpan atas nama pribadi harus dipisahkan ya. Tapi hendaknya seharusnya atas nama jabatan ya. Karena suatu saat akan ada penggantian bendahara, maka ya tidak perlu ganti nama lagi, udah bendahara penerima Satker A, B, C, dan sebagainya. Kemudian bendahara penerima wajib menyerahkan pembukuan ya, seluruh penerimaan dan penyetorannya ya. Ya, jadi ada 2 buku ya, nanti di belakang ada sih ya, buku penerimaan dan penyetoran dan buku register khusus penyetoran ya, untuk laporan registrasi penyetorannya itu. Kemudian bendahara penerima wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan LPJ ya, yang sifatnya fungsional, fungsi dia sebagai bendahara ke bendahara PUD ya, atau kepala pejabat pengelola keuangan daerah selaku PUD ya, dan secara administratif kepada pimpinannya di kantornya, di satkernya ya, PA ya, pembina anggaran ya, atau kepala satkernya gitu. Yang masing-masing tidak boleh lebih dari tanggal 10 berikutnya, bulan berikutnya.
kecuali bendahara penerima pembantu itu tidak lebih dari tanggal 5 bulan berikutnya ya, karena akan dikompilasi ya, akan di apa namanya, apa namanya, ya, kompilasi lah gitu ya, oleh bendahara penerima induknya gitu. Semua laporan-laporan pada bulan berkenaan ya. Kemudian ini melakukan verifikasi, evaluasi, analisis ya dalam rangka rekonsiliasi penerimaan ya. Dapat dipahami ya. Ya ini tugasnya kemarin menerima, menyimpan, menyetor dan menatausahakan serta mempertanggungjawabkan ya. Tugas semacam itu. Nah ini bukunya ya, buku penerimaan dan penyetoran penerima dan register STS khusus untuk jenis setoran ya. Jadi ini cocokkan. Kemudian dokumen yang dijadikan sebagai dan bukan nota kredit ya dari perbankan, bukti penerimaan yang sah, ya kan, kwitansi sebagian dan STS surat tanda setoran. Ini kira-kira terkait dengan pembukuan atau dan penatausahaan bendahara penerima. Ya. Sekarang kita membahas latihan soal kan kemarin ya. Ya. Oh ya, saya minta maaf nih, kayaknya saya nggak bisa karena hari ini nggak bisa Zoom secara langsung ya. Jadi lewat video Zoom aja ya, rekaman video Zoom. Jadi kalau lihat soal kemarin yang Anda sudah lihat kerjaan semua, ya, kita sih pada bisa insya Allah sih ya. Ya sudah bisa mengerjakan, apalagi form yang saya kirim ya, dengan isi doang kan. Ya. Form itu nanti digunakan di latih kedua nanti, latih kedua lebih rumit sedikit lah gitu ya. Karena khawatir nanti di UTS dikeluarkan. Kayak UTS yang tahun kemarin, UTS UAS yang tahun kemarin juga kayaknya dikeluarkan, seingat saya. Ya kalau lihat di sini, ini adalah soal simulasi. Bentar ya, sini ya. Kita share screen dulu ya, lupa saya. Nah ini ya. Kalau lihat di sini yang kemarin ada kerjakan dan sudah saya kumpulin semua ya. Yaitu tentang soal simulasi penerimaan dinas perdagangan ya. Di sini misalnya bendahara menerima retribusi pelayan dasar ya. 41200106. Ini semacam map ya. Kalau di keuangan negara ya. Jadi pelayan dasar Pak retribusi itu pakai gini. Kalau tertuang lagi ya tetap kalau 4.1.2.01.06 itu berarti retribusi pelayan dasar pasar gitu. Ini retribusi pelayan pasar kosri ya. 4.1.2.02.02 gitu. Jadi jangan bingung ya. Ini semacam kayak map lah, mata anggaran map ya, mata anggaran penerimaannya. Tapi di daerah mata anggaran penerimaan di bidang retribusi itu semacam ini. Ya. Dan ini kan hanya contoh saja ya. Jadi bendahara menerima retribusi pelayanan sekitar ya 3,5 juta tunai pada tanggal 10 ya kan, dengan tanda di penerimaan ya, atau pembayaran ya. Ini 123 ya kan. Dan kemudian dia menyetorkannya keesokan harinya ya. Keesokan harinya. Dan 10 Januari berarti tanggal 11 Januari kan. Jadi tanggal 10 Januari hanya menerima saja. Ya. Kemudian menerima retribusi pasar grosir ya. Ya. Itu sekitar 8,5 juta pada 16 dan langsung menyetorkan. Jadi nyetorkannya juga tanggal 16 ya. Kemudian bendahara menerima retribusi tempat pelelangan sebesar ini dan langsung juga menyetorkannya. Ya.
Itu ya. Bendahara menerima cicilan penjualan rumah tanggal 1 Januari, ya kan? Kemudian menyetorkannya baru tanggal sama 1 Januari juga ya. Oh, cicilan ya, cicilan berikutnya ya. Ya. Bendahara menerima cicilan ya 2 kali cicilan ternyata lain ya. Kemudian bendahara menyetorkannya seluruh pendapatan ya, berarti 5 dan 6 tadi disetorkan ya. Perjalanan dalam buku penerimaan dan penyetoran ada 2, ingat ya. Buku penerimaan dan penyetoran dan registrasi. Ini register STS ya. Dan laporan tunjangan bendahara penerimaan untuk bulan Januari. Secara administratif dan fungsional sebenarnya sama sih ya untuknya. Cuma judulnya doang yang berbeda. Jadi kalau kita lihat jawabannya ya. Coba kita lihat jawabannya ya. Kami sudah menjawab di sini. Berarti gimana ya? Nah, sini kan. Tadi kan soal pertama apa? Bendahara. Bentar dulu. Belum di share screen ya. Ya, share screen mana? Bendahara jawaban ya. Ya. Jadi pemerintah Kabupaten Madani ya, Dinas Perdagangan. Bendahara menerima retribusi pelayan pasar, ya kan? Ya. Retribusi pelayan pasar uraian sini dengan rekening itu 4106 ini ya, atau rekening retribusi pelayan pasar ya, secara tunai ya kan, kas ya, dengan tanda bukti pembayaran 123 ya, tanggal berapa? 10 Januari ya, sebesar 3,5 juta ya. Tapi karena mungkin sore jadi dia yang storein ya, kosongin ya, kosong. Transaksi kedua ya, itu penerimaan malah nggak ada ya, tapi dia melakukan penyetoran terhadap transaksi yang kemudian terjadi pada hari kemarin dan belum sempat disetorkan ya, jadi menyetorkan yang 3,5 juta itu ini ya. Kemudian tadi kan yang udah menyetorkan ya, yang ini bendahara penerimaan menerima retribusi pasar ya, retribusi pasar grosir ya, ini rekeningnya, nomor rekeningnya ataupun map ya, tanggungan penerimaan retribusinya ya, secara kas juga ya, ya enggak? Secara kas kan, kemudian sebesar berapa? 8,5 juta ya, 8,5 juta secara kas dengan nomor TPP 124 tanggal 16 ya. Kemudian transaksi keempat adalah pada hari ini juga ya, transaksi keempat ya, yang di soal itu kan ya, pada hari juga dia nyetorkan, ini dia. Menyetorkan itu ya, menyetorkan apa yang diterimanya pada hari berkenaan, retribusi pasar grosir. Kemudian retribusi pasar ada penerimaan lagi dari retribusi pasar tempat relangan ya, yang kodenya adalah 03 nih ya, 4120203 ya, ini memang kode map ya. Secara tunai juga ya, nomor TPP-nya ini tanggal 18 ya, sebesar 4 juta dan disetorkan langsung juga dengan nomor STS ini ya, 345 347 sekarang ya, seberapa juta ya. Kemudian tanggal 21 ya, itu bendahara menerima
cicilan penjualan rumah ya 2 kali ya. Ya, 2 kali ini. Oh, lain cicilan penjualan rumah dan cicilan TPTGL ya. Makanya ini berubah, ini berbeda ya. Ya. Jadi cicilan penjualan rumah dan cicilan TPTGL. Yang apa ganti rugi ya? Ya. Itu sebesar sama 1,5 juta dan baru nyetorkannya tanggal 22 atau hari berikutnya. Ya. Sehingga totalnya 19 juta. Nah, ini kebetulan tanggal ini, di kasus ini sudah disetorkan semua, ya kan, maka jumlah penerimaan 19 juta, juga jumlah disetorkan 19 juta. Ya. Sehingga saldonya nihil, 0. Kita minum dulu ya. Bismillah. Jadi saldonya nihil. Ya nihil ya betulnya, banknya juga nihil juga. Ya. Ini satu ya, tanda tangan pengguna ya PA, tanda tangan bendahara. Kemudian ya, ini yang register tadi STS yang disetorkan. Ya. Kebetulan jumlahnya sama. Ya. Ini berjadi di sini lain nanti kalau misalnya yang disetorkan itu misalnya ada penerimaan tanggal akhir bulan katakanlah, sering terjadi semacam itu. Ya. Sore lagi kan, sehingga mungkin bank tidak mau clearing lagi ya, nggak mau ngirim lagi atau clearing ya antar bank kan, namanya clearing kan. Sehingga disetorkan pada bulan berikutnya. Tapi kalau bulan berikutnya berarti laporannya bulan berikutnya lagi ya. Ya ini yang dari masuk ke katakanlah mesin lah, mesin register gitu ya. Ya 3,5 juta, 4,5 juta, 4 juta, 1,5 ya. Semuanya sama keterangannya dengan yang di atas ya. Ini juga kode rekeningnya sama ya. Nah, yang ada di sini adalah nomor SS ya, bukan TPP lagi ya, bukan tanda bukti pembayaran lagi, tapi sudah nomor STS khusus untuk register STS. Ya, ini tanggalnya juga sama yang di atas, yang tadi penyetoran saja ya, bukan tanda penerimaan ya. Sehingga ini ya, jadilah register STS. Ya. Kemudian secara administratif dan fungsional sama lah, tadi dicontohkan ya. Penerimaan segini pada bulan Januari, tunai semua kebetulan ya, nggak ada yang pembantu juga nggak ada, penerimaan juga nggak ada ya, transfer juga nggak ada, transfer ke RKUD juga nggak ada ya, sehingga gampang kan. Yang disetorkan harusnya berapa? Ini ya. Cuma penyetorannya ya segini juga, akhirnya 0 kan. Itu. Inilah yang pertama, sehingga mungkin nilai 100 semua ya. 100 semua ya. Ya jadi itu sebagai bantu di UAS atau inilah. Itu barangkali latihan soal pada sesi pertama ini ya. Jadi nanti saya akan berikan soal lagi ya, yang lebih rumit ya, seperti ya anak stan lebih rumit lah ya. Yang lebih rumit dan lebih banyak jawabannya ya. Tolong dikerjakan di waktu kelas sekarang ini ya, sekarang ini waktu belajar ini sampai nanti setengah jam berikutnya, setengah jam menjelang akhir saya akan mengirimkan video kedua ya, atau mungkin zoom kedua gitu ya, untuk soal jawaban untuk jawaban soal kedua nanti ya, kita bahas bersama-sama ya. Jadi diharapkan semuanya sudah selesai kira-kira pada setengah jam menjelang akhir ya. Kalau misalnya yang pagi ya setengah jam sebelum akhir, yang juga sama ya, nanti kita bahas bersama gitu. Jadi nanti berarti saya kirim melalui perwakilan kelas ya, soal words-nya ya. Ya, kalau formnya sama dengan kemarin lah, form kemarin digunakan aja ya. Nanti kemudian langsung dikerjakan ya, santai aja kerjakannya ya, sambil ngopi-ngopi itu kan di rumah. Ya, kerjakan dan diharapkan sudah selesai semua ya. Setengah jam menjelang itu ya, baru kita mulai lagi pembahasan
soal kedua itu ya yang dipimpin oleh saya. Gitu. Jadi minta maaf saya nggak bisa Zoom aktif nih ya karena ada beberapa hal ya, alasan ya. Tapi insya Allah sih dengan adanya Zoom dengan video Zoom ini lebih mantul daripada kemarin PPT beraudio ya. Lebih mantul kan lebih interaktif lagi ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan ya. Selamat mengerjakan soal kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.